Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, sore ketika kalian nonton video pembelajaran kali ini. Baik, pada video ini kita akan membahas materi lanjutan ya dari manajer accounting software, di mana pokok bahasan kita itu ada beberapa hal. Nah, yang kemarin atau pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari atau mengenal aplikasi keuangan manajer secara singkat. Mungkin sudah ada dari kalian yang sudah mengakses atau sedikit mempelajari dari aplikasi keuangan manajer ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas pokok bahasan yang kedua, yaitu menginstal aplikasi keuangan manajer. Jadi mungkin video ini cukup ringkas ya, karena kita hanya akan mempelajari bagaimana cara menginstal aplikasi keuangan manajer. Tapi sebelum kita masuk video bagaimana caranya, kita lihat dulu sedikit ringkas daripada materi hari ini. Nah, yang pertama kita download dulu ya. Download dulu aplikasi manajernya pada websitenya ya, apakah www.manager.io.id/id atau kalian tinggal akses www.manager.io. Selanjutnya, setelah kalian mengklik nanti pilihan download, nah di pilihan download nanti disesuaikan dengan operasi sistem PC kalian, apakah kalian menggunakan Windows atau Mac OS ataupun Linux. Nah, setelah kalian pilih, terus kalian klik simpan, terus pilih folder di mana kalian tentukan. Nah, selanjutnya kalian buka file master yang telah di-download pada folder download atau folder yang telah kalian tentukan. Selanjutnya kalian klik kanan atau klik 2 kali. Kalau kalian klik kanan, pilih install untuk menginstal aplikasi keuangan manajer tersebut. Nah, selanjutnya kalian tinggal mengikuti instruksi yang ada pada layar PC kalian. Nah, perhatikan saja apa yang diinginkan atau apa yang diminta oleh pada saat kalian menginstal. Nah, umumnya nanti itu tinggal kalian klik next saja ya. Di sini dikatakan selanjutnya perhatikan pilihan yang tersedia, klik next jika Anda menyetujui. Selanjutnya kalian tunggu proses instalasi aplikasi keuangan manajer Anda itu berhasil dan siap digunakan. Nah, kalau kalian centang nanti untuk desktopnya, ya secara otomatis setelah proses install selesai, aplikasi keuangan tersebut langsung terbuka ya. Oke, lebih lanjut perhatikan video berikut ini. Oke, yang pertama kalian lakukan adalah buka browser kalian, apakah kalian menggunakan Google atau Opera ataupun yang lainnya. Nah, setelah Anda membuka browser kalian, silahkan kalian akses website dari manajer. Oke, di sini saya akan pilih websitenya yang berbahasa Indonesia ya. Kita tunggu. Nah, kalau tampilan dari manajer dengan menggunakan bahasa Indonesia, tampilannya tidak seperti yang sebelumnya kita akses ya. Kalau cuman wmanager.io. Nah, di situ ada banyak sekali ya pilihan ataupun yang bisa kita pelajari atau memahami dari aplikasi manajer. Nah, kalau kita mengakses langsung yang berbahasa Indonesia, tampilannya hanya seperti ini. Tidak ada pilihan seperti fitur, forum, dan lain-lain sebagainya. Oke, tampilan berbahasa Indonesia cukup ringkas. Di sini hanya ada beberapa tampilan saja, seperti kalian ingin download dengan operasi sistem Windows atau Mac atau Linux. Nah, adapun fitur-fiturnya, nah ini sama ya dengan yang kemarin kita akses pada website utama dari aplikasi manajer ini. Nah, fiturnya kalau dalam berbahasa Indonesia ya dia cuma tinggal menerjemahkan ya beberapa fitur seperti berbasis akrual, nilai tukar, laporan laba rugi. Nah, ada banyak sekali. Nah, kalaupun kalian ingin mengakses dalam berbagai bahasa lain ya tinggal dipilih ya. Seperti ini. Oke, kita pilih
download ya, karena operasi sistem yang saya gunakan adalah Windows. Nah, maka saya akan download versi Windowsnya. Nah, syaratnya adalah Windows minimal untuk mendownload ini adalah Windows 7 dengan 64 bit. Nah, kalian tinggal sesuaikan ya. Kalau Mac OS ini 10.3 plus. Oke, kita pilih unduh gratis. Kalian tinggal pilih folder mana kalian ingin menyimpan hasil downloadan kalian. Saya sudah sediakan misalnya di sini di music, terus manager, terus klik save. Tunggu sampai installnya berhasil. Ini cukup cepat ya, tapi tergantung juga dari jaringan. Oke, proses installnya sudah berhasil. Kita pilih atau kita masuk ke folder yang telah kita pilih ya. Di sini tinggal saya klik saja di sini, terus show in folder. Oke, sudah ada ya di sini datanya, aplikasinya. Ya, selanjutnya kita masuk cara proses installnya. Nanti saya katakan bisa kalian klik kanan terus pilih install atau klik 2 kali. Di sini saya pilih install, klik kanan terus install ya, install. Kita tunggu. Nah, di sini sudah ada welcome to manager setup wizard. Kita klik next. Nah, kalau kalian ingin tampilkan shortcut kalian di tampilan layar awal kalian, tinggal klik ya, centang aja desktop, maksudnya tampilan di desktop. Misalkan kalian centang, kalau tidak ya kalian uncentang saja. Kita pilih centang saja, terus klik next. Nah, di sini kalian diminta untuk di mana kalian ingin menyimpan hasil downloadan kalian, hasil install kalian. Nah, di sini saya ikuti saja ya, seperti biasa di folder C. Terus klik next. Nah, selanjutnya kalau kalian ingin lanjut proses installnya, klik install, atau kalian ingin mengubah misalnya klik back saja. Kalau kalian sudah sesuai semuanya, klik next, ataupun kalau kalian ingin meng-cancel proses installnya, ya silahkan klik cancel. Oke, kita pilih install ya. Nah, proses install ini cukup cepat. Kita tunggu beberapa saat sampai proses installnya ini berhasil. Nah, di sini juga ada pilihan kalau kalian ingin men-launch manajernya atau membuka secara otomatis setelah kalian pilih finish. Bisa saja saya pilih mencentang saja dulu ya, supaya bisa menampilkan icon daripada aplikasi manajernya. Klik finish. Oke, selanjutnya saya masuk ke bagian desktop. Nah, di sini ada sudah ada aplikasinya ya, aplikasi manajernya. Nah, ini sudah siap kita gunakan. Kalian tinggal klik kanan, terus open. Nah, aplikasinya lagi proses membuka ya. Oke, tampilannya seperti ini. Tampilannya sudah berbahasa. Kalian ingin pilih berbahasa Inggris, akan tinggal kalian berbahasa Inggris. Nah, untuk tampilan berbahasa Inggris mungkin seperti tampilan di sini ya, menu-menu di atas, ataupun nanti kalau kalian buka add business di sini, akun yang sudah ada default dari aplikasi manager ini akan berbahasa Inggris. Karena kita ingin berbahasa Indonesia, kita pilih saja berbahasa Indonesia supaya memudahkan kita. Jadi jika ada akun default yang sudah disediakan oleh manajer, itu sudah berbahasa Indonesia. Untuk di menu-menunya kita bahas pertama ada bisnis, terus ada pengguna. Nah, kalau pengguna yang seperti kita bahas kemarin itu kita tidak bisa akses kalau versi desktopnya, karena
yang bisa menggunakan fitur menu ini hanyalah yang berbasis cloud atau cloud edition. Jadi kalau cloud edition, penggunanya kita bisa buka beberapa ya, usernya beberapa. Terus di sini dukungan, hanya beberapa catatan daripada manajer seperti situs webnya bisa diakses di sini. Terus panduannya kalian bisa akses di sini atau tinggal klik. Terus forum, jika ada kendala atau hal yang ingin kalian tanyakan, silakan diakses forumnya. Oke, kita masuk pada menu bisnis. Nah, untuk melepas bisnis, lepas perusahaan, jika misalnya ada ya di sini, kalian tinggal pilih lepas perusahaan, terus pilih misalnya, ini anggaplah pilih ini, terus saya lepas. Kalian tinggal di sini dinyatakan apa kalian yakin. Oke, kalau kalian yakin. Nah, di sini tadi ada yang bulan 4 juga ya, 2019, hasil pekerjaan yang sudah saya buka sebelumnya saya sudah hapus. Nah, kalau tambah bisnis atau kalian baru memulai, klik tambah bisnis. Nah, di sini ada buat perusahaan baru. Kalau import perusahaan ini terkait dengan hasil pekerjaan kalian atau yang sudah kalian cadangkan sebelumnya. Oke, kita baru mau buat, tinggal klik. Nah, di sini kalian sesuaikan namanya apa ya. Soalnya perusahaan apa. Misalnya PT Jaya DM ya. Terus kalian tambah bisnis. Baik, tampilannya seperti ini. Nah, ini saya katakan tadi, jika ada akun yang sudah disediakan oleh manajer, itu akan sudah berbahasa Indonesia. Misalnya ini pendapatan bunga, terus ada penjualan. Terus ada juga sudah ada beban-beban. Nah, ini sudah default ya, ada biaya administrasi bank, iklan dan promosi, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kalian ingin mengubah bisa saja. Nah, itu tadi proses instalasi sudah berhasil ya pada sampai membuka aplikasi keuangan manager. Tapi sebelum video ini saya akhiri, saya akan sedikit memberikan gambaran seperti customize. Nah, sebelumnya ini kan tampilan menunya hanya sedikit ya, misalnya ada ringkasan, entry jurnal, dan laporan. Ini adalah menu yang tidak bisa kita hapus karena sudah default dari manajer, karena yang harus tampil minimal adalah ringkasan. Ringkasan ini terkait dengan itu tadi pada saat kita pada saat kita buka awal menunya. Ini sudah ada ya, laporan laba rugi maupun neraca. Terus ada entry journal. Entry journal ini kita buat untuk akun penyesuaian yang terjadi jika ada transaksi secara langsung, misalnya mempengaruhi pengeluaran atau penerimaan kas, kita langsung masuk pada entry journal. Mungkin ada penyesuaian terkait penyusutan, persediaan, piutang, dan lain-lain sebagainya. Terus ada laporan. Di laporan ini kalian tinggal akses sesuai yang kalian inginkan. Laporannya seperti laporan laba rugi realisasi versus anggaran. Ya, kalian bisa sandingkan versi anggaran yang telah ditetapkan, misalnya 1 tahun dari perusahaan menerapkan 1 tahun anggarannya seperti apa. Nah, kalian tinggal masukkan datanya, terus klik realisasinya seperti apa. Maksudnya pilih realisasi yang sesuai yang telah kalian input pada aplikasi ini. Terus laporan neraca, ikhtisar perubahan modal, terus ada buku besar. Nah, buku besar di sini kalian ingin lihat neraca saldo, ringkasan buku besar, dan transaksi buku besar. Nah, ada pun laporan-laporan modifikasi, kalian tinggal atau kalian akan membuat sedikit modifikasi terkait laporan yang sesuai dengan kalian inginkan. Di pengaturan sendiri ya, ini terkait dengan akun pengontrol, detail perusahaan. Misalnya di detail perusahaan kalian ingin mengubah namanya atau alamatnya seperti itu. Terus kalian ini entry journal terkait dengan tadi untuk membuat untuk membuat jurnal penyesuaian. Terus ada format dan tanggal penomoran. Misalnya untuk tanggalnya kalian pilih yang mana, kalian sesuaikan saja format waktunya.
Terus hari pertama dalam seminggu kalian ingin gunakan apa? Senin, Ahad, atau Sabtu? Ya, saya pilih misalnya Senin ya. Nah, format nomor kalian sesuaikan saja, kita perbaharui. Terus formulir default di sini cuman hanya ada nanti kalian entry jurnalnya misalnya ubah. Cuma seperti ini ya tampilannya. Terus kode akun perkiraan ini terkait dengan penginputan akun-akun yang ingin kalian buat. Nah, ini akan kita bahas di video selanjutnya. Terus ada kode pajak. Nah, kode pajak ini disesuaikan dengan kode pajak di negara kalian. Misalnya berapa? 0%, 100%, atau khusus-khusus, ini kalian tentukan sendiri tarifnya berapa. Terus ada kode pelacakan, customize kolom-kolom, laporan transformasi, logo perusahaan. Nah, di logo perusahaan nanti kalian input logo perusahaan kalian supaya tampilannya pada saat membuat laporan atau membuat akun penjualan atau pembelian ataupun penerimaan itu ada logonya. Itu lebih menarik ya. Ada mata uang asing, terus ada mata uang dasar, kalian ingin gunakan apa? Rp, namanya apa? Simbolnya apa? Penetapan desimalnya berapa? Apakah 2 atau tidak? Terus ada pengaturan surel. Nah, ini tanggal awal periode. Kalian tanggal pembuatan laporan keuangannya kalian mulai sejak kapan? Terus tanggal penguncian ataupun tema. Nah, ini tema kalian sesuaikan saja. Misalnya ini kan temanya default ya, bawaan. Nah, adapun di sini tema-tema yang diberikan oleh manajer kalian tinggal pilih. Misalnya saya perlihatkan smooth black. Nah, kalau smooth black tampilannya seperti ini. Kalau kalian ingin lihat yang lain kalian tinggal pilih next. Ya, biru ya. Nah, misal saya ingin ubah tampilannya jadi warna biru ya. Nah, tinggal ubah saja, klik ubah. Aktif. Kalau kalian pilih tema bawaannya ini aktif dan perbaharui. Oke, masuk ke fitur kustomisasi atau customize. Nah, kustomisasi ini kalian tinggal pilih menu-menu apa saja yang kalian ingin tampilkan di sisi kiri ini supaya kalian mudah aksesnya. Misalnya rekening bank. Nah, di sini kalau ada populer artinya lebih kebanyakan orang gunakan, misalnya rekening bank ataupun penerimaan dan pembayaran, pelanggan, faktur penjualan, rekonsiliasi bank. Nah, kalian tinggal sesuaikan. Misalnya saya ingin tampilkan rekening bank, akun kas, penerimaan dan pembayaran, terus juga pelanggan. Ini ada pelanggan dan faktur penjualan, nah, nota kredit atau denda keterlambatan pembayaran ya, tergantung ya. Di sini juga saya ingin pemasok. Terus ada faktur pembelian, nota debit, penerimaan barang, persediaan barang, pemindahan persediaan, penghapusan persediaan barang ya. Kalau misal kalian ingin gunakan ya tinggal dipilih ya. Terus ada karyawan ya, ini terkait dengan data-data karyawan nanti seperti apa supaya tampilan akan gajinya juga bisa ditampilkan. Terus ada slip gaji juga untuk karyawan yang saling berhubungan ya, tinggal dipilih nama karyawannya agar supaya pada saat kalian melakukan pembayaran gaji itu pelaporannya sudah akan masuk pada laporan laba rugi. Nah, kalian kalau tidak mencentang ini misalnya tidak kalian buat, bisa juga pada saat kalian menginput pengeluaran kas. Di situ nanti tinggal disesuaikan nama dan total jumlah gaji karyawan. Adapun tagihan, pengeluaran tagihan ini bisa pilih mungkin aset tetap. Input penyusutan ya, bisa kalian input penyusutan, pilih juga. Nah, aset tak berwujud, misal kalian atau perusahaan punya aset tak berwujud, silakan dicentang saja. Terus ada daftar amortisasi dari aset tak berwujud. Terus ada juga akun modal, saya klik, akun istimewa, map, surel, dan lampiran. Oke, itu saja yang mungkin saya ingin tampilkan ya. Untuk tampilan yang dari versi kalian mengerjakan, saya disesuaikan saja.
Ya, contoh sebelum kita perbarui, nah ini tampilannya seperti ini ya di sisi kiri. Misalnya kalian ingin pilih akun kas, tinggal pilih akun kas. Nanti akun kasnya tinggal input apa saja yang kalian inginkan. Input misalnya akun kas di tangan di sini ada kas besar, kas kecil, seperti itu ya. Oke, kita pilih perbarui. Oke, tampilannya seperti ini. Sudah bisa diklik-klik akun kas, penerimaan dan pembayaran. Baik, sebelumnya saya lupa, ini ada dilihat terkait riwayat dan cadangkan. Kalau riwayat ini terkait dengan hal-hal yang sudah kita lakukan. Misalnya tadi saya buat perusahaan baru, terus ada format tanggal dan penomoran yang diperbarui, terus ada tema bawaan dan tabulasi ya. Kalau cadangkan ini terkait dengan hasil kerja kalian yang ingin kalian cadangkan atau backup, supaya misal hal-hal yang tidak diinginkan aplikasinya ini error, ya kalian punya file yang sudah di backup atau dicadangkan. Nah, kalau kalian klik cadangkan, tinggal dipilih ya namanya, tinggal kalian tentukan ya namanya di sini. Kalau kalian akses pada tanggal 12 bulan 4 2021, nanti ada tanggalnya di sini, sesuaikan. Nah, hal-hal yang ingin kalian cadangkan atau backup, apakah ada lampiran atau surel atau riwayat, ya, tinggal kalian centang terus pilih cadangkan. Baik, itu saja yang bisa saya bahas di video kali ini terkait dengan bagaimana cara kita menginstal aplikasi sampai pada kita melihat fitur-fitur yang tersedia di aplikasi Keuangan Manager. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.